dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu topik, Bunda Maria, jangan didewakan dan jangan diberhalakan. Banyak orang sadar atau tidak sadar dan merasa menghormati dan menghargai Bunda Maria, namun sikap dan tingkah lakunya sebaliknya, yaitu merendahkan dan menghinakan pribadi Bunda Maria. Kita akan ulas secara ringkas, sederhana, dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita akan awali dengan pembacaan Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya baca untuk kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini merupakan hal kisah yang luar biasa, di mana dalam kisah ini ada satu pesta dan mereka kekurangan anggur, dan Maria ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ, dan mungkin sebagai bentuk kasih Maria yang ingin membantu yang mengadakan pesta, entah itu sejawatnya, entah itu keluarga dekatnya, entah itu lingkungannya, tapi Maria sangat tersentuh ingin membantu, dan Maria tahu kuasa dan otoritas Tuhan Yesus dan kesanggupan akan kuasa Tuhan Yesus, sehingga Maria memperkatakan hal seperti itu. Mereka kehabisan anggur, dan Yesus berkata, "Ada apa dengan engkau, ibu? Waktuku belum tiba." Tetapi selanjutnya mujizat terjadi. Artinya ada hal yang bisa saya katakan secara pribadi semacam intervensi yang dinyatakan oleh Maria, yang sekalipun tadinya Yesus sempat memperkatakan belum waktunya, tapi dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita bisa tangkap di sini? Satu hal penggenapan firman Tuhan yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Karena sekalipun Yesus seperti yang kita tahu adalah bagian dari Roh Kudus itu datang ke dalam rahim Maria, tapi predikat sebagai anak manusia, predikat sebagai anak, Yesus adalah anak dari Bunda Maria di dunia ini. Jadi jikalau firman Tuhan memperkatakan hormatilah orang tuamu, dan Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini, itu untuk menggenapi, bukan sebaliknya. Jadi itu yang kita tangkap di sini. Yesus menghormati Bunda Maria. Nah, yang menjadi pertanyaan,
Apakah hal seperti ini bisa terjadi sampai saat ini? Jelas tidak. Tapi banyak orang yang beranggapan bisa, makanya ada lahir doa bagi orang-orang yang sebagian besar, sebagian orang memperkatakan, Salam Bunda Maria, doakanlah kami, katakanlah kepada anakmu supaya doa kami dikabulkan. Ini sekalipun saya Protestan, saya tahu hal itu karena apa? Sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, saya sudah melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini. Dan untuk pelayanan-pelayanan seperti ini, di mana khususnya yang kelompok orang seperti itu pernah menjumpai saya karena ada dalam lingkungan dan minta sharing dengan saya. Dan waktu saya memperkatakan ada 3 hal untuk orang-orang seperti ini akibat dari pelayanan saya. Kita mundur sejenak. Yang pertama sekali, mereka tetap dalam pendirian mereka dan tidak berubah, dan tetap juga dalam gereja mereka. Dan saya hargai itu. Yang kedua, mereka menerima pemahaman yang baru yang saya nyatakan, namun mereka tidak pindah dari gerejanya. Namun mereka membuat suatu perubahan bahkan di dalam gereja seperti kesaksian mereka saat itu. Dalam gereja mereka pun sudah ada yang karismatik. Dan yang ketiga, ada juga di antara mereka yang saya layani dan mereka beralih, berpindah. Semua tindakan yang 3 golongan ini saya hargai karena perihal sikap tindakan oleh karena akibat dari pelayanan itu berbalik kepada pribadi masing-masing. Karena khususnya saya saat ini hanya memperkatakan bagian kebenaran firman Tuhan tanpa memperkatakan denominasi. Dan seandainya pun saudara memahami atau mengalami suatu perubahan dan saudara merasa benar akan hal ini, saudara juga tidak perlu meninggalkan gereja saudara, tapi membuat satu perubahan dimanapun saudara berada, menjadi terang-terang dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Terkecuali Tuhan secara khusus mengundang saudara keluar. Kita lanjutkan. Jadi dari hasil penyataan-penyataan orang itu, sehingga saya memperkatakan, ada 2 orang yang memperkatakan, ya Bunda Maria, doakanlah kami. Nyatakanlah, katakanlah kepada anakmu supaya doa kami dikabulkan. Nah, kenapa ibu berkata seperti itu? Iya, kan kami teringat seperti khususnya hal di Kana, mana awalnya Yesus bahkan berkata belum waktunya, tetapi karena Ibu Maria berkata, bahkan mungkin karena bundanya dan ada rasa hormatnya, akhirnya dilakukan. Jadi kami juga mungkin Tuhan Yesus sedang tidak ingin mendengar, atau mungkin karena kelemahan atau apa kami, tapi kami supaya lebih yakin kami berdoa supaya Bunda Maria ikut mendoakan kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi salam Bunda Maria, tolong bilang kepada anakmu supaya doa kami dikabulkan. Salam Bunda Maria, doakanlah kami, dan seterusnya. Nah, apakah hal itu bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan? Atau seperti yang kita lihat tadi di Kana, apakah